Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kebenaran firman Tuhan berjudul Percaya dan Gemetar. Percaya dan gemetar. Apa maksudnya percaya dan gemetar? Dan siapa yang percaya kemudian gemetar? Nah, itu yang kita akan bahas saudara-saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya saudara yang pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini ketika saya buat firman Tuhan melalui channel saya ini. Saya percaya saudara sekalian firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia kalau saudara dengarkan setiap kali, setiap minggu seperti yang saya sampaikan. Saya juga berterima kasih atas dukungan saudara untuk menjadi subscriber saya. Saya percaya saudara pasti diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu keyakinan saya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Percaya dan gemetar. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi kalau percaya bahwa Allah itu Esa, ya, Alkitab dengan jelas itu baik. Nggak salah. Tetapi, perhatikan nih, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi, kalimat selanjutnya dikatakan tetapi. Ya. Setan-setan pun percaya. Setan-setan pun juga percaya bahwa Allah itu Esa, bahkan gemetar. Apa maksudnya, saudara? Ya. Terjemahan Alkitab yang terbuka untuk ayat yang sama, itu berkata begini, kamu percaya bahwa Allah itu satu, itu benar. Jadi percaya bahwa Allah itu Esa, itu benar. Alkitab juga mengatakan begitu. Allah kita adalah Esa, Allah yang Esa, yaitu Elohim Yahweh. Satu Allah, yaitu Allah Bapa. Ya. Itu benar saudara. Ya. Kalau tadi dikatakan baik, ya, dari kata bahasa Yunaninya kalos, bisa juga artinya benar. Roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Ternyata saudara sekalian, yang dimaksud setan-setan itu sebenarnya adalah roh-roh jahat. Kalau setan kita tahunya kan Lucifer. Kalau Lucifer kan jelas itu malaikat yang memberontak. Ya. Ternyata roh-roh jahat pengikutnya pun percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Ya. Bahkan mereka gemetar. Tetapi saudara sekalian, mereka percaya dan gemetar, tetapi tidak punya implikasi. Tetap jahat sebagai roh-roh jahat. Ya. Roh-roh jahat secara matematis percaya bahwa Allah itu Esa, tetapi tidak punya implikasi. Mereka tidak percayanya tidak di dalam dibuktikan dalam tindakan, sehingga hanya percaya ya, di pikiran, tidak dalam satu tindakan. Seharusnya yang benar adalah ketika kita percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, Elohim Yahweh yaitu Allah Bapa, ya, kita harus bersifat atau berkarakter, ya, memiliki attitude seperti yang kita percayai, itu baru benar. Ya, jadi percaya kepada Allah harus punya implikasi, punya keterkaitan, punya implementasi. Ada aplikasinya, ada implementasinya saudara sekalian. Jika hanya percaya bahwa Allah itu satu, ya Allah itu maha besar, tapi perilakunya jahat seperti roh-roh jahat, maka ya, orang yang percaya bahwa Allah itu Esa, itu nggak ada bedanya dengan roh-roh jahat. Ya. Karena iman itu harus memiliki implikasi. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Kalau enggak, hanya percaya dengan gemetar, tidak ada implementasi, tidak ada tindakan, tidak ada implikasinya, itu dikatakan iman yang kosong. Seperti di ayat 20 ayat selanjutnya dikatakan begini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau hanya sekedar percaya tanpa tindakan, tanpa perbuatan, itu iman yang kosong. Di ayat yang lain, bagian yang lain dikatakan iman yang mati. Artinya tidak ada dinamika, tidak ada impact-nya. Itu mati. Berbeda dengan iman Abraham. Ya, itu disinggung di ayat selanjutnya. Abraham percaya kepada Allah secara etis, moral, itu dibuktikan dengan apa? Tindakannya, ketaatannya. Ketika Allah minta dia mempersembahkan anak tunggalnya, anak satu-satunya, itu dia eksekusi, dia lakukan. Itu tindakan bahwa dia betul-betul percaya dan betul-betul gemetar, artinya takut sungguh-sungguh melaksanakannya.
tidak menunda-nudanya. Itu membuktikan bahwa Abraham itu punya iman. Dia lebih mengasihi Allah yang dia sembahnya daripada dia mengasihi anak tunggalnya. Di Yakobus 2 ayat 21 ayat selanjutnya itu disinggung. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi Abraham percaya sungguh-sungguh mengasihi Allah sungguh-sungguh, dan itu dibuktikan dengan tindakannya ketika Tuhan menyuruhnya melakukan mempersembahkan Ishak anak tunggalnya itu. Anak tunggal yang sudah dia tunggu 25 tahun. Itu dia berikan kepada Allah yang dia percayai. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, menjadi lengkap. Ya. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka, perhatikan, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika iman disertai tindakan, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah atau perintah Allah, Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Punya poin, yang nggak kosong, nggak nol. Karena apa? Ada tindakan. Karena itu Abraham disebut anak Allah. Ya, jadi tindakannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena imannya. Jadi kalau hanya iman, tanpa ada tindakan penurutan terhadap kehendak Allah atau perintah Allah, itu iman yang kosong. Itu iman seperti yang dimiliki roh jahat. Roh jahat percaya tetapi tidak ada tindakan. Buktinya apa? Dia tetap jahat dan akhirnya masuk neraka. Beda dengan Abraham. Iman Abraham itu dia peragakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Nah, kita ini orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga disebut sebagai anak Allah. Ketika kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12, ya itu kita harus tunjukkan iman kita dengan penurutan terhadap kehendaknya, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu anak Allah. Bukan hanya sekedar statusnya sebagai anak Allah, tetapi sifatnya, keadaannya, keberadaannya sebagai anak Allah. Sebagaimana Yesus, Son of God, anak Allah, di mana Allah berkenan kepadanya. Karena apa? Tindakannya, ketaatannya. Sebagai manusia 100%, ya, dia mengosongkan diri menjadi manusia sama dengan manusia, ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan ketaatannya, tindakannya. Makanya apa yang dilakukan Abraham itu seperti, ya, yang dimiliki oleh Allah, di mana Allah memiliki anak tunggal satu-satunya, Yesus Kristus. Itu dia berikan kepada manusia untuk menjadi penebus. Ya, sebagaimana Yesus menyatakan misinya datang ke dunia, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Nah, itu yang dilakukan Abraham, sehingga Allah menyebutnya sebagai sahabatnya. Dan Allah Bapa itu melakukannya. Dan ayat yang terkenal bagi kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang dilakukan Abraham, mempersembahkan Ishak sebagai persembahan, ya, yang diinginkan Allah. Itu punya keterkaitan, ya, dengan apa yang Bapak rasakan. Jadi konsekuensi logis orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Allah, dia mengasihi dia, itu ada tindakannya. Tindakan apa? Pengabdian kepadanya, menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu iman. Ada tindakan, yaitu penurutan terhadap perintah atau kehendak Allah. Jika kita tidak mengasihi Allah, artinya kita tidak menuruti perintah dan kehendak Allah. Itu bukan hanya kita nyah dari hadapannya, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Allah, terkutuklah ia. Maranatha. Mari kita percaya kepada Allah yang Esa. Percaya kepada Tuhan, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dibuktikan dengan tindakan iman kita, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah dan perintahnya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.